Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksar Jamaluddin bersama teman saya. Saya Tendi Zaki Giovanno. Nah, jadi adanya kami di sini, kami akan mempresentasikan final test kami dengan topik pembahasan materi matematika yaitu matriks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan apa sih itu yang dimaksud dengan matriks dan pernahkah Anda menggunakan matriks dalam kehidupan sehari-hari Anda beserta dengan contohnya. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami konsep dasar matriks, yang kedua memahami konsep determinan, selanjutnya memahami konsep inverse dan transpose, kemudian mengetahui jenis-jenis matriks. Konsep matriks. Jadi, pengertian matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Penulisannya ditulis dalam kurung siku dengan elemen dalam matriks disebut elemen matriks. Ordo matriks. Ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris atau M dan kolom atau N. Dinyatakan sebagai matriks berordo M kali N. Bisa dilihat contoh di sebelahnya. Matriks berordo 2 kali 3. 137 merupakan barisnya atau M. Kemudian 12 yang ke bawah merupakan kolomnya atau N. Selanjutnya, notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dari elemen-elemennya. Dinyatakan dengan huruf non kapital jika A adalah sebuah matriks A, I, D, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contohnya, soalnya itu di samping terdapat sebuah matriks. Tentukanlah elemen pada baris kedua, kolom kedua juga. Nah, maka dituliskan dalam huruf non kapital yaitu A kolom kedua dan baris kedua, maka sama dengan 1. Seperti yang kita lihat pada matriks di samping. Jadi matriks pada kolom kedua dan baris kedua itu adalah nilainya 1. Selanjutnya yaitu apa sih itu determinan, inverse, dan transpose. Jadi, determinan matriks merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Nah, jadi rumusnya itu matriks A sama dengan AD dikurang BC. Nah, bisa kita lihat pada matriks yang ada di sebelah kiri kita, yaitu matriks berordo 2 kali 2. 3 adalah A-nya, 1 adalah B-nya, baris kedua kolom pertama adalah C-nya, baris kedua kolom kedua adalah D-nya, yaitu nilainya 1. Nah, contoh soalnya itu, tentukanlah determinan matriks A dari matriks di samping. Maka jawabannya 3 dikali 1 atau A dikali D dikurang 1 kali 2 atau B kali C sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3, 1 kali 2 sama dengan 2, maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka determinannya adalah 1. Selanjutnya adalah inverse. Inverse adalah matriks merujuk pada matriks yang jika dikalikan dengan matriks asalnya menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki elemen diagonal utama dari kiri ke atas, ke kanan, dan ke bawah bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Nah, sedangkan rumusnya matriks inverse A sama dengan 1 per determinan A. Nah, di sini dia yang dibalik itu adalah bagian A dan D-nya. Jadi dia ditukar. Bagian D dinaikkan ke kolom pertama, baris pertama, sedangkan bagian A-nya diturunkan ke baris kedua, kolom kedua. Dan bagian B-nya itu diminkan dan bagian C juga diminuskan. Seperti contoh soalnya itu, tentukanlah inverse A dari matriks di samping. Maka A inverse sama dengan 1 per 1. Eh, dari slide sebelumnya kita telah mendapatkan determinannya, yaitu 1. Nah, maka di sini jawabannya itu A inverse sama dengan 1 per determinan A-nya itu sama dengan 1. Matriks 1, min 7, min 2, dan 3. Maka jawabannya
1, min 7, min 2, dan 3. Kenapa jawabannya 1, min 7, min 2, dan 3? Karena 1/1 dikali dengan 1 tetap hasilnya 1, 1/1 dikali dengan min 7 tetap hasilnya min 7, dan seterusnya. Selanjutnya adalah transpose. Nah, transpose adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Jadi dia itu barisnya dijadikan sebagai kolom. Seperti pada contoh gambar di samping. Jadi 3 itu adalah bagian A-nya, 7 adalah bagian B-nya, sedangkan 2 adalah bagian C-nya. Maaf, salah tulis. Dan 1 adalah bagian D-nya. Dan rumusnya itu A transpose sama dengan A, B, C, D menjadi A, C, B, D. Contoh soalnya itu tentukanlah transpos A dari matriks di samping. Maka di sini tuh kita bisa membalik, jadi AB-nya dikasih jadi kolom, dan CD-nya dikasih jadi kolom juga. Jadi di sini jawabannya A transpos dari gambar matriks di samping sama dengan 3271. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks baris. Matriks dengan satu baris 1 kali N. Bisa dilihat lurus 1, 3, 4, 7. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. M sama dengan N. Bisa dilihat 4, 7, 5, 3. Tegak lurus. Atau yang di sini digunakan matriks berordo 2 kali 2. Selanjutnya, matriks kolom. Matriks dengan satu baris ke bawah, 1 kali N, 1, 2, 4, 7. Selanjutnya ada matriks tegak dan matriks datar. Matriks dengan jumlah baris lebih banyak atau lebih sedikit dari kolom. Bisa dilihat gambarnya matriks datar, 1, 4, 3, 0, 2, 7, 5, 6. Kemudian matriks tegak, 1, 2, 4, 7, 3, 5. Selanjutnya ada lagi matriks segitiga. Matriks yang elemen-elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Bisa dilihat gambarnya 235, 024, 005. Kemudian ada matriks identitas. Matriks diagonal dengan elemen pada diagonal utama bernilai 1. 100, 010, 001. Nah, di sini saya ingin menambahkan di matriks identitas. Nah, dikatakan matriks identitas itu di bagian eh, diagonalnya, yaitu angka satunya. Jadi dia itu apa ya namanya? Garis miring. Ya, garis miring ke bawah atau diagonal. Terus lanjut. Selanjutnya ada matriks diagonal. Hanya elemen pada diagonal utama yang bukan 0. Atau contohnya 2, 00, 040, 005. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks dengan semua elemen bernilai 0. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu matriks simetris. Matriks persegi dengan elemen yang simetris terhadap diagonal utama. Contohnya pada gambar di samping. Dan yang kedua itu adalah matriks transpos. Matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dari suatu matriks. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai matriks transpos. Selanjutnya kesamaan dua matriks. Definisi kesamaan matriks. Matriks A dan B dinyatakan sama, dinyatakan sebagai A sama dengan B jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama, semua elemen yang terletak pada matriks A dan B bernilai sama. Contohnya itu seperti berikut. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Yang pertama, matriks A, X, 2, 5, Y. Kemudian ada matriks B, 2, 3, 5, 4. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Selanjutnya penyelesaiannya. Karena A sama dengan B, maka elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks harus sama. Pada posisi elemen pertama, baris 1 kolom 1, X sama dengan 2. Kemudian pada posisi elemen keempat, baris 2 kolom 2, Y sama dengan 4. Jadi nilai X adalah 2 dan nilai Y adalah 4. Selanjutnya contoh soal dapat diketahui matriks A dan B adalah sebagai berikut. Matriks A 4, 5, 2, 6.
matriks B 1, 2, 3, 4. Hitunglah matriks A dikalikan matriks B. Jawabannya 4 kali 1 ditambah 5 kali 3. Selanjutnya 4 kali 2 tambah 5 kali 4. Kemudian bawahnya lagi 2 kali 1 ditambah 6 kali 3. Selanjutnya lagi 2 kali 2 ditambah 6 kali 4. Hasilnya 4 tambah 15, 8 tambah 20, 2 tambah 18, 4 tambah 24. Hasilnya 19, 28, 20, 28. Jadi hasil dari matriks A dikalikan matriks B adalah sebagai berikut. Nah, contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Tendi membeli 3 jus mangga dan 2 gelas jus jeruk. Maaf lagi, salah penulisan. 2 jus jeruk dengan harga 46.000. Di tempat yang sama, Iksar membeli 2 gelas jus mangga dan 5 jus jeruk dengan harga 60.000. Berapa harga satu gelas jus mangga dan satu gelas jus jeruk? Penyelesaian. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel supaya lebih jelas. Jadi saya membagi antara jus mangga dan jus jeruk itu saya ibaratkan dengan X dan Y. X itu adalah jus mangga dan Y itu adalah jus jeruk. Nah, di sini yang pertama itu adalah eh, dalam soal ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan konsep matriks. Dan di sini Tendi membeli dengan jus mangga yaitu 3 dan jus jeruk 2. Maka matriksnya 3 dan 2. Terus Iksar membeli 2 jus mangga dan 5 jus jeruk. Maka matriksnya itu 3, 2, 2, 5. Nah, dan total harganya sama dengan 46.000 dan Iksar sama dengan 60.000. Selanjutnya yang di bawah itu matriks 3, 2, 2, 5 X per Y sama dengan 46.000 dan 60.000. Maka ini matriks 3225-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Tetapi dengan syarat harus diinverskan. Dan kita harus juga melihat di mana sih posisi matriks 3225 ini. Kalau dia di kalau dia sebelum X, maka eh, ketika kita pindahkan ke kanan, maka matriksnya juga harus sebelum angkanya atau harus sebelum matriks yang ada di sebelah kanan. Contohnya seperti itu, 3225 kita pindahkan ke kanan dan diinverskan, maka XY sama dengan 3225 inverse dikali 46.000, matriks matriks 46.000 dan 60.000. Maka XY sama dengan 1/15 dikurang 4, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, cara mencari inverse dengan cara 1/determinan A dikali lagi dengan 5 min 2 min 2 dan 3. Maka diperoleh hasil 1/11 dikali dengan 5 dikali dengan min 2 dikali dengan min 2 lagi dan dikali dengan 3 terus dikali lagi dengan 46.000 dan 60.000. Nah, di sini tuh cara pengerjaannya saya mengali dulu matriks 5 min 2 min 2 dan 3 dengan matriks 46.000 dan 60.000. Jadi 5 dikali 46.000 terus min 2 dikali 60.000. Nah, konsepnya di sini dia baris dikali kolom. Jadi 5 dikali 46.000 terus min 2 dikali 60.000. Terus yang di bawahnya lagi min 2 dikali 46.000 terus 3 dikali 60.000. Maka diperoleh hasil 1 XY sama dengan 1/11 matriks 230.000 dari hasil perkalian 5 kali 46.000 dikurang 120.000 dari perkalian hasil min 2 dikali 60.000. Terus yang di bawahnya min 92.000 hasil dari min 2 kali 46.000 ditambah dengan 3 dikali 60.000 hasil dari perkalian 3 kali 60.000 atau hasilnya sama dengan 180.000. Maka diperoleh hasil 1/11 dikali dengan matriks 110.000 dan 88.000. Maka XY-nya sama dengan 10.000 dan 8.000. Jadi nilai X adalah 10.000 dan Y adalah 8.000. Nah, sekian Sekian dari kami ya. untuk
Lebih dan kurangnya mohon Mohon dimaafkan. dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.